السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الكلام كلام الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين والمسلمات Jamaah Masjid Baitul Mubarak Kompleks Pertamina Kota Balikpapan, demikian pula para pendengar yang mendengarkan kajian ini melalui siaran streaming, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan al-barakah dan rahmat kepada kita semua. Alhamdulillah, pada malam hari ini kembali kita melanjutkan kajian kita mempelajari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas tafsir serta keutamaan yang terdapat di dalam 3 surah yang dikenal dengan Al-Mu'awwidzat, Al-Ikhlas, demikian pula Al-Falaq dan surah An-Nas. Maka pada malam hari ini kita memasuki pembahasan yang menjelaskan tentang makna-makna atau tafsir yang terdapat di dalam ayat, dalam sebuah ayat yang disebut ayatul Al-Kursi. Ayatul Kursi merupakan salah satu ayat yang masyhur, diketahui secara umum oleh kaum muslimin, dan secara umum pula kaum muslimin mengetahui sebagian dari keutamaan ayatul kursi. Ayatul kursi yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah pada ayat yang ke-255, pada juz yang ketiga dari Al-Quran Karim. Ayat ini disebut dengan ayatul Al-Kursi disebabkan karena di dalam ayat Allah Subhanahu wa taala ini menyebutkan tentang kursi, menyebutkan tentang kursi Allah Subhanahu wa taala, wasi'al kursiyyuhu, yang nanti akan kita terangkan apa yang dimaksud kursi di sini. Dan ayat ini, ma'asyiral muslimin rahimakumullah,
merupakan a'zamu ayat, ayat yang paling agung, ayat yang paling mulia. Pada saat kita menjelaskan tentang keutamaan suratul Fatihah, kita telah mengetahui bahwa Al-Fatihah adalah a'zamu surah, surah yang paling agung adalah surah Al-Fatihah. Namun ayat yang paling agung adalah ayatul Al-Kursi, sebagaimana yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu penting bagi kita untuk memahami kandungan yang terdapat di dalam ayat Al-Kursi ini. Mengapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutnya sebagai ayat yang paling agung, yang paling mulia? Dan ayatul Kursi memiliki banyak keutamaan. Oleh karena itu seorang muslim disyariatkan dalam sehari semalam untuk membaca ayatul Kursi itu 8 kali. 8 kali. 5 kali pada setiap penghujung salat wajib. Sebagaimana yang nanti akan kita sebutkan hadis-hadis yang diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang hal ini. Setiap selesai salat wajib, termasuk di antara zikir yang disyariatkan adalah membaca ayatul Kursi. Ini sudah 5. Kemudian 2 kali dianjurkan untuk diucapkan sebagai zikir pagi dan petang. Berarti sudah 7. Kemudian yang ke-8, sebelum seseorang itu beristirahat di malam hari, sebelum dia tidur, dianjurkan membaca ayatul Kursi. Dalil yang menunjukkan bahwa ayatul Kursi merupakan ayat yang paling agung adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Ubay bin Ka'ab radhiyallahu taala anhu. Ubay bin Ka'ab radhiyallahu taala anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bertanya kepada Ubay bin Ka'ab. Kata Nabi, "Ya Abul Munzir, atadri ayyu ayatin min kitabillahi ma'aka a'zam?" Wahai Abul Munzir. Abul Munzir ini adalah panggilan kunyah milik Ubay bin Ka'ab. Jadi Ubay bin Ka'ab, beliau bernama Ubay, dan kunyah beliau adalah Abul Munzir. Dan ada juga yang menyebutkan bahwa selain beliau diberi kunyah Abul Munzir, beliau juga memiliki kunyah yang lain, yaitu Abu Tufail. Abu Tufail. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Ubay bin Ka'ab, "Wahai Abul Munzir, apakah engkau mengetahui ayat yang manakah di dalam kitab Allah Subhanahu wa taala yang bersamamu ayat yang paling agung? Ayat apakah yang paling agung di dalam kitab Allah Subhanahu wa taala yang ada bersamamu?" Karena Ubay bin Ka'ab ini termasuk di antara penghafal Al-Qur'anul Karim dan yang mengumpulkan kitab Allah Subhanahu wa taala. Maka Ubay bin Ka'ab radhiyallahu taala anhu, beliau menjawab, "Allah wa rasuluhu a'lam." Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Beliau tidak menyebutkan ayat yang mana. Beliau beradab di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun setiap kali beliau menjawab dengan jawaban Allah wa rasuluhu a'lam, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui, diulangi lagi pertanyaan itu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. "Wahai Abul Munzir, ayat yang mana yang paling agung di dalam kitab Allah Subhanahu wa taala yang ada bersamamu?" Maka akhirnya Abul Munzir, Ubay bin Ka'ab, menjawab. Kata beliau, "Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum."
yaitu beliau menyebut ayatul kursi. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memukul bagian dada Ubay bin Ka'ab, memukul bagian dadanya, sambil Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wallah liyahnikal ilmu abal munzir, demi Allah, liyahnika ini ucapan selamat gitu ya. Ilmu itu menjadi sesuatu yang nikmat ada pada dirimu wahai Abul Munzir. Itu makna dari ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, liyahnikal ilmu abal munzir, bahwa selamat engkau memiliki ilmu yang luas wahai Abul Munzir. Pujian dari Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Ubay bin Ka'ab radhiyallahu taala anhu. Disebutkan dalam riwayat Al-Imam Ahmad rahimahullah bahwa ketika Ubay bin Ka'ab menjawab pertanyaan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan menyebutkan ayatul kursi, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meletakkan tangannya. Hanya di sini perawi ragu di dalam menyebutkan peletakan tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apakah Nabi alaihi salatu wasallam meletakkan tangannya di antara dua pundak Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga kata Ubay bin Ka'ab, Nabi alaihi salatu wassalam ketika meletakkan tangan beliau di antara dua pundak Ubay bin Ka'ab, kata Ubay, aku merasakan dinginnya tangan tersebut sampai terasa di antara kedua payudaraku, di bagian dadaku, aku merasa dingin. Atau perawi tersebut mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam meletakkan tangannya di antara kedua payudara, yakni di tengah, di bagian dada Ubay bin Ka'ab. Lalu kemudian Ubay bin Ka'ab merasakan dinginnya tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai ke kedua bahu beliau. Sambil Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, yahnika ya Abul Munzir al-ilma al-ilma, selamat bagimu wahai Abul Munzir, engkau memiliki ilmu yang luas, engkau memiliki ilmu yang luas. Hadis ini ma'asyara al-muslimin rahimakumullah, yang diriwayatkan oleh Ubay bin Ka'ab radhiyallahu ta'ala anhu. Ubay bin Ka'ab, beliau dari kalangan Ansar, al-Ansari An-Najjari, beliau dari Madinah. Beliau termasuk di antara Sayyidul Qurra, ya, pimpinannya para penghafal Al-Quran Karim, para pemelihara Al-Quranul Karim. Beliau termasuk di antara yang mengumpulkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Anas bin Malik, yang mengumpulkan Al-Quran di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 4 orang, seluruhnya dari kalangan Ansar. Seluruhnya dari kalangan Ansar. Yang pertama Ubay bin Ka'ab, yang kedua Mu'adz bin Jabal, yang ketiga Zaid bin Thabit, dan yang keempat Abu Zaid, salah seorang dari paman Anas bin Malik radhiyallahu taala anhum. Ada satu hadis yang lain yang itu juga merupakan keutamaan bagi Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, demikian pula Al-Imam Muslim, dari Anas bin Malik, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam suatu ketika mengatakan kepada Ubay bin Ka'ab, kata beliau, innallaha amarani an aqra'a 'alaika al-Qur'an. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, ini kata Nabi alaihi salatu wassalam, kata beliau, sesungguhnya Allah azza wa jalla memerintahkan kepadaku untuk membacakan kepadamu Al-Qur'anul Karim. Allah memerintahkan kepada Rasulnya untuk membacakan Al-Quran kepada Ubay bin Ka'ab. Mendengarkan itu, maka Ubay bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahu sammani lak, Allah menyebut namaku kepadamu?
Allah Azza wa Jalla menyebut namaku kepadamu? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahu sammaka li. Allah menyebut nama kamu padaku. Jadi disebutkan namanya secara khusus. Ubay bin Ka'ab mendengarkan itu, maka Ubay bin Ka'ab menangis mendengarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan oleh Qatadah Ibnu Di'amah yang meriwayatkan hadis ini bahwa diberitakan pada beliau ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam membacakan kepada Ubay bin Ka'ab firman Allah Subhanahu wa taala, lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin, dalam surah Al-Bayyinah. Nah, Ubay bin Ka'ab radhiyallahu taala anhu yang meriwayatkan hadis ini, hadis tentang penjelasan ayatul kursi, bahwa ayatul kursi merupakan a'zamu ayat yang paling agung yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam riwayat Al-Imam Ahmad rahimahullah, di sana ada tambahan bahwa ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memuji Ubay bin Ka'ab dengan ilmu yang luas yang beliau miliki, Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, walladzi nafsi biyadihi inna laha lisanan wa syafatain tuqaddisu al-mulka 'inda saqil 'arsy. Demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, sesungguhnya ayatul kursi ini memiliki lisan dan memiliki dua bibir. Yang ayatul kursi tersebut memuji Allah Subhanahu wa ta'ala, memuji kekuasaan Allah Jalla wa Ala di sisi tiang arash, di sisi tiang arash. Maka ini tambahan terdapat di dalam riwayat Al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala. An-Nawawi rahimahullahu ta'ala ketika beliau menyebutkan faidah dari ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, liyahnikal ilmu Abul Munzir, bahwa selamat dengan ilmu yang kamu miliki itu wahai Abul Munzir. Kata An-Nawawi, fihi manqabatun 'azimatun li Ubay, bahwa di dalam hadis Nabi ini terdapat keutamaan yang besar yang dimiliki oleh Ubay radhiyallahu taala anhu, wa dalilun ala kathrati ilmihi, dan merupakan dalil yang menunjukkan banyak dan luasnya ilmu yang dimiliki oleh Ubay bin Ka'ab radhiyallahu taala anhu. Wa jawazu madhil insani fi wajhihi idza kana fihi maslahah wa lam yukhaf alayhi i'jabun wa nahwuhu likamali nafsihi wa rusukhihi fi taqwa. Kata An-Nawawi rahimahullah, termasuk di antara faedah hadis ini bolehnya memuji seseorang di hadapannya. Karena di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memuji Ubay bin Ka'ab di hadapan Ubay bin Ka'ab. Boleh memberi pujian kepada seseorang apabila terdapat kemaslahatan dalam pujian tersebut dan tidak dikhawatirkan jangan sampai orang yang dipuji ini hilang kendali karena terkena penyakit ujub, berbangga diri. Apabila tidak dikhawatirkan dia akan terkena penyakit tersebut, maka boleh untuk dipuji, disebabkan karena kesempurnaan ilmu dan ketakwaan yang dimiliki oleh orang tersebut, maka diperbolehkan. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengetahui bahwa Ubay bin Ka'ab adalah seorang yang ikhlas dalam beribadah kepada Allah, sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam memujinya. Asal hukum memuji orang di hadapan orang yang dipuji tersebut merupakan hal yang tercela. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, iyyakum wattamadduh fa innahu adzabah. Jauhi kebiasaan memuji orang lain di hadapannya, karena itu sama dengan kamu menyembelih dia, kamu sama dengan membunuh dia, kamu membinasakan dia. Kamu memuji dia menyebabkan dia terkena penyakit ujub, berbangga diri, merasa lebih tinggi daripada yang lain, maka dicela yang seperti ini.
Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan athir fi wujuhil maddahin at-turab. Kamu tebarkan pasir, kamu lemparkan tanah di wajah orang-orang yang suka memuji itu enggak apa? Perbolehkan. Apa? Tidak diperbolehkan. Nabi sallallahu alaihi wasallam memperingatkan. Tapi apabila diketahui bahwa orang ini dikenal dengan ketakwaannya, secara zahir dia tidak nampak darinya ada hal-hal yang dapat menyebabkan dia berbangga diri, terkena penyakit ujub, maka tidak mengapa, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memuji Ubay bin Ka'ab di hadapan beliau. Kemudian kata An-Nawawi rahimahullah taala tatkala menjelaskan tentang mengapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa ayatul kursi merupakan a'zamu ayat, ayat yang paling agung. Kata An-Nawawi rahimahullah, innama tamayyazat ayatul kursi bikauniha a'zam, bahwa keistimewaan ayatul kursi sehingga ia disebut sebagai ayat yang paling agung, lima jama'at min usulil asma'i was sifati minal ilahiyyati wal wahdaniyah, karena di dalam ayat ini itu mengandung inti-inti dari nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang menunjukkan Allah Azza wa Jalla sebagai satu-satunya zat yang berhak untuk disembah. Disembah dengan tauhid, dengan ikhlas, menunjukkan keesaan Allah, menunjukkan kemahasempurnaan seluruh sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Kesempurnaan hidupnya Allah, kesempurnaan ilmu Allah Subhanahu wa taala yang tidak ada kekurangannya, yang Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala sesuatu, segala apa yang telah terjadi, apa yang sedang terjadi, dan apa yang akan terjadi, bagaimanapun bentuk kejadiannya, seluruhnya berada di dalam ilmu Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula di dalam kandungan ayatul kursi menjelaskan tentang kemahakuasaan Allah, sempurnanya qudratullah, keperkasaan Allah, kemahakuasaan Allah, dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini kata beliau adalah merupakan inti-inti dari nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang tidak disebutkan di dalam ayat-ayat yang lain. Jadi kalau kita nanti akan mempelajari kandungan dari lafaz-lafaz yang terdapat di dalam ayatul kursi, kita akan melihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang dirinya, tentang kesempurnaan dirinya dalam hal namanya, sifat-sifatnya, kekuasaannya. Dan diriwayatkan oleh At-Tirmidzi rahimahullah taala dari Sufyan bin Uyainah rahimahullah bahwa Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, ma khalaqallahu min sama'in wala ardhin a'zama min ayatil kursi, bahwa Allah Subhanahu wa taala tidaklah menciptakan baik yang ada di langit, demikian pula yang ada di bumi, sesuatu yang paling agung dari ayatul kursi. Dan diterangkan oleh Sufyan bin Uyainah rahimahullah, mengapa demikian? Lianna ayatul kursi huwa kalamullah, sebab ayatul kursi adalah firman Allah Subhanahu wa taala, dan kalamullah adalah sesuatu yang paling agung dari seluruh penciptaan Allah, dari penciptaan langit, demikian pula penciptaan bumi. Ayatul kursi adalah firman Allah, bukan makhluk. Jadi semulia apapun, sebesar apapun ciptaan Allah Subhanahu wa taala, tetap tidak ada yang mengalahkan firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara firman Allah yang paling agung adalah ayatul al-kursi. Al-Hafidh Abdul Razzaq
meriwayatkan dalam kitabnya Al-Musannaf dari Ibnu Jurayj dari Ibnu Abil Husain bahwa Abdullah bin Amr radhiyallahu taala anhuma beliau berkata, "Inna Allah ikhtara al-kalam fakhtara al-Qur'an." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memilih dari firman-Nya, maka Allah memilih Al-Qur'an. Fakhtara minhu surat Al-Baqarah. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala memilih dari apa yang disebutkan di dalam Al-Qur'an Karim, dari surah-surah, Allah Azza wa Jalla memilih suratul Baqarah. Wa ikhtara min suratil Baqarati ayat al-Kursi. Dan Allah Subhanahu wa taala memilih dari suratul Baqarah adalah ayat Al-Kursi. Wa ikhtara al-bilada fa ikhtara al-haram. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala juga memilih negeri-negeri yang ada di muka bumi ini, maka Allah memilih al-haram, yaitu tanah suci Makkah. Wa ikhtara al-haram fa ikhtara al-masjid. Lalu kemudian Allah Azza wa Jalla memilih di antara haram, maka Allah Subhanahu wa taala memilih masjidnya. Wa ikhtara al-masjid fa ikhtara mawdhi'al bait. Dan Allah Azza wa Jalla memilih di antara masjid, maka Allah Azza wa Jalla memilih tempat di mana di sana terdapat al-Ka'batu, Baitullah Subhanahu wa taala. Ini sebagai muqaddimah menerangkan tentang keagungan dan kemuliaan ayatul kursi. Adapun keutamaan-keutamaan yang lain kita akan jelaskan insyaallah taala setelah kita menafsirkan lafaz-lafaz yang disebutkan di dalam ayatul kursi. Kita memasuki penjelasan dari ayatul kursi. Allah Jalla wa Ala berfirman, Allahu la ilaha illa huwal hayyu al-qayyum. Allah Jalla wa Ala memulai ayat ini dengan tauhid, la ilaha illallah, dan memulai ayat ini dengan namanya yang khusus yang disebut Ismullahil A'zam, nama Allah yang paling agung, yaitu nama Allah. Seluruh nama-nama Allah yang lain semuanya kembali kepada nama Allah Azza wa Jalla ini. Dialah Allah, la ilaha illahu, tiada sesembahan yang berhak disembah melainkan Dia. Ini tauhid. Dan ini adalah merupakan inti agama Allah Subhanahu wa taala. Seluruh para nabi dan rasul memerintahkan kepada umatnya untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Tauhid, beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak menyekutukan dalam beribadah kepadanya. Allah Jalla wa Ala berfirman, wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an i'budullaha wa wajtanibut taghut. Kami telah mengutus pada setiap umat itu seorang rasul. Setiap rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, dia menyampaikan kepada kaumnya an i'budullah. Hendaknya kalian menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jauhi taghut. Tinggalkan segala sesembahan yang disembah dari selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dari sini saja menunjukkan kemuliaan ayat ini. Allah Jalla wa Ala memulai dengan tauhid. Allah Jalla wa Ala memulai ayatnya dengan la ilaha illallah. Yang ini adalah merupakan zikir yang paling afdal, cabang keimanan yang paling tinggi. Siapa itu Allah Jalla wa Ala? Huwal hayyul qayyum. Dialah Allah Azza wa Jalla al-hayyu. Al-hayyu. Ini salah satu nama Allah, al-hayyu. Dan setiap nama Allah mengandung sifat. Apa sifat yang terkandung di dalam nama Allah al-hayyu? Yaitu sifat al-hayatu, sifat maha hidupnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi al-hayatu
hidup adalah merupakan sifat dzatiyah yang dimiliki oleh Allah Jalla wa'ala. Dan sifat hidupnya Allah Jalla wa'ala tidak sama dengan sifat siapapun dari hamba-hambanya, dari makhluknya. Manusia bisa saja dia disifati hidup, iya kan? Manusia hidup kan? Manusia hidup, jin hidup, hewan-hewan hidup, tumbuh-tumbuhan hidup. Di antara makhluknya juga memiliki sifatul hayah, sifat hidup. Namun hidupnya makhluk tidak sama dengan hidupnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sifat hidup yang dimiliki oleh Allah Azza wa Jal azaliyun wa abadiyun. Ini sifat hidupnya Allah, azali. Apa itu azali? Tidak ada permulaannya. Tidak ada permulaan. Beda dengan makhluk, ada awalnya. Setiap yang namanya makhluk itu pasti ada awalnya. Awal makhluk yang diciptakan apa? Ya, terjadi perselisihan. Ada yang mengatakan arash terlebih dahulu, ada yang mengatakan pena terlebih dahulu, khilaf ya, di kalangan para ulama. Tapi yang namanya makhluk pasti ada permulaannya. Namun Allah Subhanahu wa ta'ala huwal awwal. Di antara nama Allah Al-Awwal, diterangkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam makna dari al-awwal alladzi laisa qablahu syai'. Tidak ada sesuatu apapun sebelumnya. Allah Jalla wa Ala memiliki sifat al-wujud, sifat ada itu ya, tanpa ada permulaannya. Tanpa ada permulaan. Ini yang diistilahkan dengan azali. Sebagaimana sifat Allah Subhanahu wa ta'ala juga hidupnya abadi. Hidupnya abadiyun. Apa itu abadi? Gak ada akhirnya. Tidak ada akhirnya, selama-lamanya. Walaupun seluruh apa yang ada di jagat raya ini binasa, Allah Azza wa Jalla Maha hidup. Allah Azza wa Jalla Maha hidup. Itulah sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak mengenal kematian, yang menunjukkan kemahasempurnaan hidup Allah Jalla wa'ala. Jika hanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang memiliki sifat ini, maka dialah yang berhak untuk diibadahi. Adapun selain dari Allah, dia bisa binasa. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Semua apa yang ada di jagat raya ini akan punah. Namun yang tetap adalah wajah Rabbmu, Allah Azza wa Jalla, zatnya kekal, tidak ada permulaan dan tidak ada akhir. Inilah sifat yang berhak untuk disembah, dia Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara makhluk ada yang kekal gak? Di antara makhluk ada gak yang kekal? Ada. Ada yang kekal di antara makhluk. Surga, neraka, kenikmatannya, kesengsaraannya, azabnya, dan para penghuninya. Mereka diberi kekekalan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu sering disebutkan dalam Al-Quran Al-Karim, khalidina fiha abadan, kekal di dalamnya selama-lamanya. Namun kekekalan yang dimiliki oleh makhluk itu bukan secara zat, itu pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Berbeda dengan Allah Azza wa Jalla. Sifat Allah kekal itu memang sifat dasar yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kekal. Adapun makhluk, sifat kekalnya pemberian dari Allah, anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan ada permulaannya. Maka inilah yang membedakan antara Allah Jalla wa Ala dari sifat hidupnya dengan sifat hidup yang dimiliki oleh selain Allah. Laisa kamitslihi syai'. Tidak ada satupun yang menyerupai Allah tabaraka wa ta'ala. Kemudian
Al-Qayyum. Sifat Allah atau nama Allah Al-Qayyum ini juga termasuk salah satu nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang dimaksud Al-Qayyum? Al-Qayyumu itu berasal dari kata Al-Qiyam. Qama yaqumu Al-Qiyam, qiyaman, artinya tegak. Sebagian para ulama mengatakan yang dimaksud Al-Qayyum Al-Qa'imu ala kulli syai'. Dialah yang tegak dengan segala sesuatu. Dialah yang tegak dengan segala sesuatu. Sebagian lagi mengatakan yang dimaksud Al-Qayyum Al-Qa'imu bil umur, yang mengatur segala urusan. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala tegak dengan sendirinya, tidak ada yang mengurusi Allah, tidak ada yang mengatur Allah, dan Allah Jalla wa Ala yang mengatur seluruh hambanya. Itu makna Al-Qayyum, yang menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala selalu dengan aktivitasnya. Allah Azza wa Jalla tidak punah, Allah tegak dengan sendirinya, dan Allah Jalla wa Ala yang mengatur seluruh hamba-hambanya. La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Allah Azza wa Jalla ta'khudhuhu, tidak menyentuhnya sinatun. Apa itu sinah? As-sinatu an-nu'as, ngantuk. An-naumu al-khafif, ya. Pembukaan menuju tidur itu namanya sina. Sina an-nu'as. Orang yang ngantuk disebut na'san. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala tidak tersentuh dengan ngantuk itu. Kalau Allah Azza wa Jalla tidak disentuh oleh ngantuk, ya, apalagi tidur. Maka ditegaskan lagi wala naumun, dan tidak pula tidur. Ngantuk aja enggak, apalagi tidur. Mengapa demikian? Karena hidupnya Allah Subhanahu wa ta'ala itu maha sempurna. Hidupnya Allah maha sempurna. Sementara sifat ngantuk, sifat tidur itu menunjukkan sifat yang negatif ketika dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Menunjukkan bahwa hidup Allah enggak sempurna. Kenapa? Tidur itu akhul maut, saudaranya mati. Tidur saudaranya mati. Tidur menyebabkan seorang kehilangan kesadaran. Kita sebagai makhluk, ya, tidur termasuk di antara sifat positif, ya, asal tidak kebablasan tidur terus jadi tukang tidur gitu, ya, artinya tidur yang normal gitu. Orang yang sulit tidur itu negatif, iya kan, menunjukkan dia ada penyakit, ada kekurangan. Orang yang memiliki tidur yang normal itu baik, ya. Ini bagi manusia. Bagi mereka, seorang yang mampu tidur dengan mudah itu adalah suatu kenikmatan. Namun tidak demikian dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Azza wa Jalla tidak disentuh dengan hal-hal yang berkaitan dengan tidur, berkaitan dengan ngantuk. Kenapa? Karena Allah Azza wa Jalla itu tadi Al-Qayyum, yang mengurus segala sesuatu. Bayangkan kalau Allah Azza wa Jalla memiliki sifat tidur, ya, sesaat aja, ya, bisa tabrakan ini planet-planet yang ada di jagat raya ini. Akan tetapi subhanallah, coba perhatikan peredaran, ya, siang malam, pergantian siang malam, ya, setelah terbenamnya matahari muncul bulan di malam hari. Subhanallah, dari dulu hingga sekarang gitu-gitu aja, berjalan dengan demikian teraturnya dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Berbeda dengan kondisi manusia, walaupun mereka sudah berupaya untuk mengatur waktu, kadang-kadang telat, ya, kendaraan kadang-kadang, pesawat kadang-kadang delay, terlambat, ya, seorang berangkat kerja kadang-kadang nggak masuk karena ada udzur, bahkan, ya, kadang-kadang sakit, kadang-kadang telat. Itulah manusia, itulah makhluk.
Seseorang membuat satu peralatan yang secanggih apapun, kelihatan ada kekurangannya. Listrik baru aja mati tadi, ya kan? Ya, ada matinya. Ya seperti itulah kondisi manusia, kondisi makhluk ini pasti ada kekurangannya. Namun tidak demikian dengan Allah Azza wa Jalla yang maha sempurna. Tabarakallahu ahsanul khaliqin. Allah Azza wa Jalla